Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Perkembangan Negara-Negara di Kawasan Asia Timur setelah Perang Dunia Kedua, yang beranggotakan saya sendiri Siti Aisyah dan rekan saya Werli Mozari dan Wiarsan Halawa. Dan pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Werli Mozari. Kepada Werli Mozari dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Werli Mozari dengan NIM 210461193. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok kami, yaitu perkembangan negara-negara kawasan Asia Timur setelah Perang Dunia Kedua. Yang pertama yaitu perubahan strukturalisasi pemerintahan Jepang. Hirohito lahir di Tokyo, Jepang pada 29 April 1901. Sejak kecil, ia memperoleh sebagian besar pendidikannya dari tokoh-tokoh militer Jepang yang sangat terkenal pada masanya. Pada 1921, Hirohito mengunjungi benua Eropa, yang tercatat sebagai pangeran Jepang pertama yang meninggalkan tanah airnya. Setelah kembali dari Eropa, Hirohito harus menggantikan tugas-tugas ayahnya yang sedang sakit. Mahkota Kekaisaran Jepang pada tahta Showa, yang berarti perdamaian yang cerah, diawasi oleh Hirohito pada 25 Desember 1926. Pada perubahan strukturalisasi pemerintahan Jepang ini kemudian juga dibentuk restorisasi Meiji, yang dikenal juga dengan sebutan Revolusi Meiji atau Pembaruan Meiji, adalah serangkaian kejadian yang berpuncak pada pengembalian kekuasaan di Jepang kepada kaisar pada tahun 1868. Restorisasi ini menyebabkan perubahan besar-besaran pada strukturalisasi politik dan sosial di Jepang dan berlanjut hingga zaman Edo dan awal zaman Meiji. Restorisasi Meiji terjadi pada tahun 1866 sampai 1869. 3 tahun yang mencakup akhir zaman Edo dan awal zaman Meiji. Restorisasi ini diakibatkan oleh perjanjian Shimoda dan perjanjian Townsend-Harris yang dilakukan oleh Commodore Matthew Perry dari Amerika Serikat. Kemudian yang kedua, normalisasi ekonomi. Pasca Perang Dunia II berakhir, negara-negara Eropa maupun Asia mengalami kehancuran. Begitu pula yang terjadi dengan Jepang. Pasca Perang Dunia II, Jepang luluh lantak dan hancur pasca jatuhnya bom atom. Namun, pada dekade 1950 hingga pada tahun 1970, Jepang mampu untuk bangkit dengan pertumbuhan rata-rata perekonomian sekitar 10%. Jepang pada tahun 1970 tersebut menempati peringkat ketiga negara paling berkembang di dunia. Terdapat faktor internal yang mempengaruhi percepatan pertumbuhan ekonomi Jepang. Faktor internalnya yaitu adanya koalisi antara nikrokrat Jepang dengan para pelaku bisnis hingga kemudian mampu meletakkan dasar dari pemasukan dari sektor ekspor. Selain dari sektor ekspor, pertumbuhan ekonomi Jepang juga dibantu dengan investasi domestik yang begitu masih didukung dengan transfer teknologi terbaru, juga dengan kebijakan proksi. Peristiwa ini terjadi sekitar dekade 1950-an. Memasuki dekade 1960-an, faktor pendorong normalisasi Jepang Korea Selatan bertambah, yaitu faktor ekonomi. Korea Selatan di bawah Presiden Park Chung-hee pada 1962 sampai 1979 semakin terbuka untuk menjalin kerjasama ekonomi dengan Jepang. Hyung Gu-lien, Presiden Park, punya kecenderungan untuk memprioritaskan pengembangan ekonomi Korea Selatan. Pemerintahannya menyadari betul ketinggalan negaranya di bidang ini. Karenanya, hubungan diplomatik dengan Jepang juga dipandang sebagai langkah strategis untuk memperbaiki ketinggalan ini. Baiklah, selanjutnya invasi Prancis.
Invasi Prancis ini terjadi sebab pihak kerajaan yang melakukan pembantaian terhadap misionaris Katolik dari Prancis serta masyarakat Korea yang masuk Kristen. Kejadian ini membuat pasukan Prancis melancarkan serangan pada musim gugur pada tahun 1866. Peperangan terjadi di Pulau Hanwha di bebas pantai King Kong yang tentara Korea sukses dikalahkan oleh pasukan Prancis yang memakai persenjataan modern. Baiklah, selanjutnya di bawah pendudukan sekutu. Ketika Jepang menyerah dalam Perang Dunia II, pasukan sekutu yang terdiri atas Amerika Serikat dan Uni Soviet segera menduduki Korea dengan alasan memusnahkan sia-sia kekuatan Jepang yang berada di utara. Uni Soviet mulai melancarkan serangan dan menduduki wilayah itu pada tanggal 12 Agustus 1945. Sementara itu, pasukan Amerika Serikat baru mulai mendarat di Korea bagian selatan pada bulan September 1945. Dengan demikian, mulai saat itu, wilayah Korea diduduki oleh dua negara adidaya, yaitu Amerika Serikat di bagian selatan dan Uni Soviet di bagian utara. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang Perang Saudara Korea Utara dan Selatan. Perang Korea merupakan perang yang terjadi antara dua pemerintahan Korea Selatan dan Korea Utara yang terjadi sejak 25 Juni 1950 sampai 27 Juli 1953. Perang ini juga disebut perang yang dimandatkan antara Amerika Serikat bersama sekutu PBB-nya dengan Komunis Republik Rakyat Tiongkok yang bekerja sama dengan Uni Soviet. Adapun yang menjadi latar belakang dari perang Korea ini adalah munculnya persaingan antara blok timur dan blok barat setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Blok timur yang merupakan Uni Soviet, sementara blok barat adalah negara Amerika Serikat. Nah, sebab umum dari perang Korea ini yang pertama, persaingan ideologi antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, pembentukan Korea Utara yang tidak disepakati oleh Amerika Serikat, dan sebab lain adalah karena Korea dibagi menjadi dua wilayah. Adapun sebab khusus dari perang Korea ini adalah terkait karena hasil sidang umum PBB yang berlangsung pada bulan Desember tahun 1948. Hasil sidang tersebut ialah menyatakan pemerintahan Korea Selatan merupakan pemerintahan yang diakui atau sah di semenanjung Korea. Selain pengesahan tersebut, dibentuk komisi baru Korea, yaitu Commission on Korea. Kronologi perang secara singkat yaitu perang dimulai pada tanggal 27 Juni 1950, di mana tentara Korea menyeberangi paralel ke-38 yang merupakan wilayah Korea Selatan di pagi hari. Beberapa jam setelah kejadian tersebut, Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB selanjutnya mengeluarkan sebuah resolusi 83. Resolusi ini merupakan rekomendasi dari negara anggota untuk memberikan dukungan militer ke Korea Selatan pada tanggal 27 Juli 1950. Nah, dampak dari perang Korea ini adalah membuat dampak yang sangat luar biasa. Hal ini terjadi karena pengeboman terus-menerus di wilayah Korea Utara. Langkah yang harus diambil Korut kemudian mengajukan perundingan gencatan senjata pada 10 Juli 1951. Perundingan ini berlangsung di Korea Utara bagian selatan, tepatnya kota Kaesong, selama kurun waktu 2 tahun. Dalam perundingan ini kemudian dibentuk pengurus dari pihak negara-negara yang netral atau Komisi Repatriasi. Adapun jumlah korban dari perang Korea tersebut dibagi dari jumlah korban di pihak Amerika Serikat sebanyak 50.000 orang dan di Korea Selatan sebanyak 673.000 orang. Sedangkan dari pihak RRC sebanyak 145.000 orang dan Uni Soviet 350 orang.
Hal ini belum terhitung dengan jumlah korban luka di antara belah pihak yang mencapai 5 juta orang. Selanjutnya tentang reunifikasi Korea Utara dan Korea Selatan. Upaya menuju reunifikasi Korea dirintis oleh Presiden Korea Selatan, Kim Dae-jung, dengan mengadakan pertemuan antar Korea dalam rangka membentuk Sunshine Police pada tahun 1998. Pertemuan ini kemudian dilanjutkan dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT antar Korea yang diadakan pada tahun 2000. Rencana KTT antar Korea dimaksudkan untuk membicarakan lebih serius ke arah reunifikasi Korea. Namun ternyata Korea Utara merubah sikapnya terhadap upaya reunifikasi Korea. Sikap Korea Utara yang tidak berpihak dan terkesan ambigu terhadap upaya reunifikasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini meliputi faktor internal dan faktor eksternal seperti faktor kepentingan politik, faktor kepentingan ekonomi, dan faktor kepentingan pertahanan keamanan. Faktor-faktor ini saling terkait satu sama lain dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional Korea Utara. Faktor-faktor tersebut yang menjadi pertimbangan Korea Utara dalam merespon upaya reunifikasi yang dipelopori Korea Selatan. Berdasarkan pertimbangan faktor internal dan faktor eksternal ini, maka terbentuk persepsi negatif Korea Utara tentang upaya reunifikasi. Dengan demikian, menunjukkan bahwa keputusan Korea Utara untuk membatalkan upaya reunifikasi Korea karena persepsi pemimpin Korea Utara bahwa reunifikasi Korea akan merendahkan atau merugikan Korea Utara secara politik dan ideologi. Demikian, terima kasih. Baik, itulah hasil pemaparan materi kami. Jika ada salah dan janggal atau penyampaian dalam materi kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.